Oke teman-teman ya bro, ketemu lagi bareng gue dan sekarang kita akan ngebongkar sebuah speaker aktif ya. Ini ada dua speaker aktif ya, jadi ini yang aktif lalu ini yang pasif di PSS variable surround sound ya, jadi by Salsa ya. Jadi ini tuh speaker aktif dari produk Salsa ya. Gue kurang tahu ini produk Salsa itu produk seperti apa, cuman ini usianya udah lama banget. Jadi gini, kalau gak salah, kalau gue gak salah tuh tanggal pembelian itu waktu gue masih SD tahun 2009 mungkin ya, tahun 2009, dan gue sekarang bikin video tahun 2023. Jadi bisa teman-teman hitung sendiri aja berapa tahun ini umurnya, dan kita akan bongkar. BTW ini masih normal, cuman yang sebelah tuh si suara bassnya tuh agak kurang keluar gitu, agak kurang fresh, gak kayak yang sebelahnya nih yang pasifnya. Jadi sekalian gue bongkar, sekalian gue bikin konten, dan ya sekalian kita cek aja dalamnya seperti apa. Speaker aktif by Salsa ini, anjay, ini dari luar sih lumayan mulus, cuman pas gue deketin itu sebagian udah kena rayap bro. Jadi gue mau sekalian restorasi, mau gue tamal-tamal itu yang kena rayap-rayap, itu rayap-rayap yang keluar, yang bubuk-bubuk itu bro ya, yang serbuk-serbuk itu. Jadi kita akan bongkar ya, yang pasif, yang pasifnya, yang aktifnya kita bongkar semua total, kita cek semua dalamnya seperti apa. Oke, berarti yang pertama biar pembongkarannya lebih santai, kita bongkar bagian speakernya dulu ya. Speaker ke bagian kanan kiri atau kiri kanan dulu, kita bongkar semua speakernya, nanti kita review. Lalu kita bongkar bagian sound controlnya juga, dan bagian powernya juga kita bongkar juga. Jadi powernya di bagian belakang bro ya. Oke, sekarang kita review dulu secara mendekat ya, let's go. Oke teman-teman ya, ini dia secara mendekat, kita lihat ini untuk speakernya. Ini bagian tweeter. Nah ini bagian tweeter bro, seperti ini bentukannya kecil banget. Ini berapa in ya, sepertinya sih 2 in atau 3 inch ya, 2 inch atau 3 inch ya bro, mungkin ya lingkaran 3 inch ya atau 2 inch, gue kurang tahu juga. Terus ini bagian bassnya bro seperti ini. Nah anjay, ini speakernya sih masih aman ya, cuman itu kan kayak berlubang-lubang gitu cok. Itu karena apa tuh, rayap-rayap itu, yang lubang-lubang itu kecil tuh, itu kena rayap cocok ya. Oke, ini bagian bassnya juga tuh, nah sama ini juga. Oke, ini juga sama. Untuk speaker sih masih normal bro ya. Speaker membrannya pun masih mulus dari 2009 sampai sekarang 2023 ya, lumayan bro ya, masih mulus. Jadi gue mau restorasi, dan ini untuk bagian fitur-fiturnya. Di sini ada surround, volume, treble, bass, echo, mic, vol, mic 1, mic 2. Jadi ini bisa karaoke, anjay, lumayan cok, bisa karaokean. Dan ya kita akan bongkar, penasaran. Oke, kita ke bagian belakang. Ini bagian belakang bro. Oke, ini bagian belakangnya. Nah ini ada apa tuh, active speaker system, frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz, input impedance 50 kilo ohm, input sensitivity 890 dB ya, power source AC 220, high power output. Lalu ini out speaker input LR ya, seperti biasa bro, seperti speaker aktif pada umumnya, cuman yang versi zaman dulu. Jadi ya masih simpel sederhana. Lalu ada fuse, reese, dan ya seperti ini bro. Ini bagian amplifiernya di sebelah sini ya, nanti kita bongkar. Dan ini yang sebelahnya tuh ada serial nomor gitu. Seperti sini produk, kayaknya produk emang berkualitas mungkin ya pada zamannya, anjay. Ini ke bawah seperti ini. Oke ya, seperti itu bro. Dan ini juga yang satu lagi, anjay, lumayan cok, kita akan bongkar ya. Oke, berarti yang pertama kita bongkar bagian speakernya ini dulu ya, yang bagian depannya ini, bagian treble-nya ya, bagian treble, lalu bagian full range-nya, bagian bassnya ya, kita bongkar dulu. Yap, sekarang kita bongkar dulu bagian speakernya bro, let's go. I won't stop till I hear him say 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class to find. Oke teman-teman, ini dia sudah kita copotin semua speakernya. Itu ada 4 speaker yang ukuran berapa inch ini teh, sebenarnya 6 inch atau 5 inch ya, gue gak bawa meteran, lupa. Dan di sini ada 2 tweeter
ya, ukuran Twitter ukuran 2 inch sepertinya, 2 inch atau 3 inch ya. Dan oke, sekarang kita review si speakernya satu persatu. Ini untuk bagian Twitternya dulu bro. Oke ya, ini dia untuk bagian speaker Twitternya. Jadi ini Twitternya yang masih pakai magnet ya, ACR SBM 2025439T ya. Ini SBM jadi ini Twitternya pun Twitter masih zaman dahulu. Anjay, keren banget cok. Twitternya pun masih aman, normal ya, masih mulus. Lalu di sini ada elko juga, ada kapasitor elko. Min plus 20%, kurang lebih 20%, soli ya, itu dia. Seperti ini bro ya bentukannya. Anjay, Twitter dari si speaker aktif Salsa DPSS, anjay, dynamic variable surround sound. Oke, lalu yang kedua ini dia Twitter yang kedua seperti ini, sama juga bentukannya bro. Masih aman, normal, masih mulus. Jadi kita tinggal restorasi si boxnya saja, ditambal-tambal itu yang berlubang-berlubangnya. Oke ya, seperti itu bro. Lalu ini tuh bagian speaker bassnya, bass subnya, bass subwoofer mungkin ya, tapi ini magnetnya kecil banget cok. Untuk bass seperti ini biasanya speaker aktif zaman sekarang tuh magnetnya tuh gede-gede bro. Cuman ini masih ya segede gini. Secara lihat sih sepertinya ini ukuran watt 50 wattan mungkin ya, mungkin bro ya. Oke, ini bagian membrannya anjay, nah masih aman cok, masih mulus. Lalu ini bagian dalamannya seperti ini, masih aman juga. ACR SBM 006345W. Ini ada kode-kodenya gitu bro. Ini ACR, jadi ini full ACR. Speakernya full ACR anjay. Produk dalam negeri ya. Kalau gak salah tuh ACR tuh pabriknya tuh di berapa ya? Di Jawa Timur kalau gak salah. ACR SBM W itu apa ya? Woofer mungkin. I don't know. Itu bagian membrannya tuh di bagian dalam, bagian spoolnya bro. Ini untuk ukuran spoolnya berapa inch ya? 1 inch mungkin. I don't know juga. Oke, kita lihat lagi ini yang kedua speakernya anjay, ini masih aman juga, masih mulus tuh. Produk ACR ya, bukan main. Nah, bro, ini ada serbuk-serbuk kayak gini, cok. Jadi tuh rakyatnya tuh asu banget, cok, ngerusak box speaker anjay. Ini bisa mengurangi kualitas bassnya gitu, cok. Oke, itu dia bagian dalamannya seperti ini, bro. Lalu ini bagian magnetnya SBM sama juga ya, untuk nomor seri sama ya. Bentar, bro, kita lihat. 06345 untuk nomor seri samaan bro. Untuk nomor seri samaan, dan ini yang dua lagi. Oke, bentar. Ini dia bro yang dua lagi, speakernya seperti ini. Anjay, speaker ACR. Ini dia hitam-hitam bro. Alright. Dan di bagian magnetnya seperti ini cuman tebal doang ya. Ntar kita balik, kita lihat. Nah, ini dia bro untuk bagian magnetnya 0606345W. Sama bro ya, untuk nomor serinya sama tuh. Di speaker kanan kiri juga sama, semuanya sama cok. Oke, ini speakernya masih aman, mulus, tinggal dibersihin aja. Dan selanjutnya bro berarti sekarang kita tinggal copotin bagian powernya ya. Oke, let's go. Sekarang kita copotin bagian powernya dulu. Oke bro, kita persiapkan dulu ini speakernya anjay. Oke, ini bagian powernya di sini ya, kita balikan dulu ke bawah ya. Jadi kita rebahkan, lalu nanti kita tinggal bongkar. Nah ya, ini dia teman-teman untuk si driver powernya anjay. Jadi final satu cuman pakai ini doang bro, pakai apa tuh, TIP anjay. Tadi gue lihat TIP 41 ini tuh cok. Nanti kita review secara detail ya. Dan ini bentukan power di dalamnya aktif speaker GMC Salsa ini, GMC Salsa anjir, speaker aktif Salsa ini ya anjay. Nah, ini ada trafo, lalu di sini ada elko ya, elko dioda ya, satu PCB sama si power amplifiernya. Nah, bentukannya kayak gini bro. Ini lebih dekat, bentar kita perjelas. Nah, oke bro ya. Ini bagian power supply-nya menggunakan trafo ya. Trafo menggunakan trafo. Nah, gue sempat bongkar yang speaker aktif GMC yang gede-gede itu, yang XPR ya. Cuma gue bikin video soalnya di tempat orang. Si power supply-nya tuh nempel di satu PCB sama power amplifiernya, dan pakai AC matic bro. Jadi belum gak pakai trafo untuk yang XBR itu Polytron ya.
speaker aktif Polytron jenis XBR ya, yang jenis XBR. Jadi satu PCB sama power amplifiernya, lalu ini misalkan ini power amplifiernya, blok amplifier, ini blok amplifier, lalu ke bawah lagi ada bagian blok power supply ya. Nah untuk power supply nya tuh pakai gak pakai trafo tapi pakai AC matic ya, pakai AC matic, itu gak pakai trafo kayak gini. Dan ini untuk jenis tip speaker zaman dulu 2009 ya, ini pas gue beli masih pakai trafo anjay ya, lumayan bro ya. Kalau pakai trafo atau pakai power supply itu bukan power supply, kalau pakai trafo atau pakai AC matic itu ada min plus ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Dan so untuk yang ini pakai trafo. Ini untuk ampernya berapa ampere ya, gak ada tulisan ampernya bro, cuman di sini ada nomor seri gini doang, nomor seri. Ini bagian sini polos, ini kumparan. Dan untuk kabelnya tuh ini output ya, ini output DC, AC harus bolak-balik, cuman primer. Ini primer, ini sekundernya bro. Ini primer yang input AC kalau gak salah ya. Ini bagian input AC disebutnya tuh primer kalau gak salah. Ini bagian input AC sebelah sini, lalu ini bagian output AC nya sebelah sini, bagian sekunder bro. Tapi jadi bagian sekunder tuh bagian yang genyetrumnya. Lalu masuk ke sini ke bagian power supply nya ini di DC kan, lalu ini pakai elko 3300 mikro 35 volt. Setelah gue cek and recheck, ini output DC nya tuh 25 volt bro, outputnya tuh. Jadi bagian amplifiernya bro, bagian PCB amplifiernya seperti ini. Yap, oke. Nah, teman-teman lihat aja ya. Bisa teman-teman lihat secara detail ya, seperti ini bentukannya. Masih pakai trafo anjay. Finalnya pun cuman pakai 4 biji TIP. Ini 41 semua cok, TIP 41 semua. Kalau gak salah gue sempet browsing itu tuh sistem Darlington, jadi yang output speaker itu yang kolektornya gitu. Nanti kita cek aja bagian jalurnya ya. Oke, sekarang kita copotin bagian power amplifiernya dulu bro ya. Let's go. Oke bro, ini dia sudah kita copotin bagian amplifiernya. Anjar segini banget, cuma segini doang anjay. Jadi satu keping PCB, lalu di sini heatsinknya pun cuman segini doang juga ya, tipis banget tapi lumayan lah. Dengan 4 MOSFET, 4 transistor TIP 41 ya, lumayan bisa menghandle panas dengan heatsink seperti ini. Tapi kita bisa tambah heatsink lagi supaya pendingin lebih maksimal, dan bisa kita pasang fan juga mungkin ya. Oke, sekarang kita review dulu bagian komponen-komponennya bro. Ini dia untuk bagian komponen-komponennya. Ini bagian, ini stereo bro, ini bagian LR atau sebaliknya LR ya. Jadi ini stereo. Terus di sini TIP 41 semua tuh ya, kelihatan TIP 41C 41. Ini dari tahun 2009 kalau gak salah, ini pembeliannya 2009. Kalau ya 2009 sampai sekarang ini TIP masih hidup cok, anjay. Berarti ini mungkin ini TIP original ya, soalnya sampai sekarang masih hidup, masih bisa dipakai. Nah ini gelajarannya tuh bagian yang sebelahnya tuh agak kurang kelas gitu, kurang halus sih suaranya tuh, agak kayak nyendet gitu bro. Jadi sekalian gue bongkar, sekalian gue cek and recheck, kita cari kerusakannya ya. Ini ya bro, kelihatannya TIP 41 tuh 41 semua. Dan ini bagian komponen-komponennya belum ada yang gosong-gosong pun, belum ada cok. Nah ya bro, kelihatan sama teman-teman tuh gak ada yang gosong-gosong, gak ada. Berarti ini komponen masih aman, komponen aman tuh dari tahun 2009 sampai sekarang anjay, gokil. Cuman kelemahannya tuh di boxnya doang. Tapi ya mungkin kalau kita penempatan box speakernya di tempat yang tepat tuh mungkin gak kena itu apa, kena rayap itu ya, rayap asu emang rusak. Ini bagian bawahnya bro, ini bagian skema bawahnya AMP09 by hand rep 040603 anjay. Sepertinya ini tanggal produksi power amplifier ini tahun 2003, tanggal 4 bulan 6 03 mungkin 2023 anjay. Sampai sekarang kalau iya ini produksi 2023 sampai sekarang, berarti itu sudah berapa tahun cok, udah lama banget. Di bagian bawah ini ada lagi nomor seri Z21 apa tuh ya, 721. Oke, seperti itu. Ntar kita lihat ini output speakernya sebelah sini, berarti ini segini LR masuknya tuh kan. Nah bener cok, itu yang basis kolektor jadi out speaker. Lalu yang ini ya begitulah bro tuh ya, bro bisa teman-teman nilai sendiri aja, bisa lihat aja ya. Bagian skemanya seperti ini, kayak skema OCL sih, cuman outputnya nih yang dari kolektor gitu ya. Oke, sudah kita lihat.
Sekarang kita lihat bagian power supply-nya, anjay. Ini bagian supply-nya, bagian trapo. Ini dia beberapa bagian traponya, anjay. Badak yang badak pisan gede banget, cok. Oke, di si traponya seperti ini ya, anjay. Oke, badak ya, gede banget, lumayan. Ini lumayan berat juga. Untuk ampere gue curiga berapa ya, 3 ampere mungkin, atau 3 ampere murni lah, bisa lah masuknya 3 ampere murni. Kalau 5 ampere biasanya harusnya lebih gede, kalau 5 ampere murni mungkin ini 3 ampere murni lah, bisa mungkin ya. Oke, ini bagian power supply. Sekarang kita tinggal bongkar bagian tune controlnya ya, bro. Terakhir. Oke, satu PCB lagi di bagian tune control. Oke, kita bongkar, let's go. Oke, bro, ini deh akhirnya copot juga setelah begitu ribet melakukan pencopotan, anjay. Ini bagian tune controlnya, bro ya, tune control, bagian kontrolnya. Ini untuk sistemnya full IC, bro ya, gak ada transistor. Biasanya kan ada tune control yang menggunakan transistor gitu. Di sini full IC, bro ya. Biasanya sih kalau full IC itu lebih clarity mungkin ya, I don't know. Ini dia, anjay, sudah sedikit kayak korosi ya, korosi tipis. Dan ini bagian saklarnya, bro, bagian saklar on off nya ya. Oke, kita lihat ini bagian saklarnya ya, seperti saklar pada umumnya sih kayak gini tuh ya. Seperti saklar pada umumnya itu ada kapasitornya juga. Bentar kita lihat ini kapasitor sistemnya gimana ya, atau menjemper atau mengkopel atau gimana. Bentar, oh mau di jumper doang mungkin supaya nggak jeduk saat hidupin, tapi aslinya mah tetap aja jeduk itu, bro ya. Tetap jeduk, bro, jadi ini kurang berfungsi atau ininya mati, I don't know, gue karena udah tahu juga. Ternyata kalau dipakai kapasitor kayak gini di jumper bagian input AC nya pas dihidupin tuh jeduk, tapi yang ini tetap aja jeduk, dihidupin dimatiin tetap jeduk. Ukuran kapasitornya ini ukuran berapa tuh, nah ya bisa teman-teman lihat sendiri aja. Oke, lalu selanjutnya ini bagian tune controlnya, tone control, tune ya, tune control. Jadi bagian bass treble volume ya, ini dia bentukannya seperti ini. Di sini ada IC, nanti bagian IC nya kita coba lihat. Nah ini komponen masih full, komponennya masih komponen gede-gede ya, belum pakai komponen SMD karena ini power amplifier zaman dulu ya, power amplifier lama tahun 2009-an. Di sini rep 110103 by hand. Seperti sih ini emang produksi 2003 ya sepertinya. Revisi by hand juga, tadi yang amplifier juga by hand. Ini 03 berarti tengah pembuatannya 2003 ya, bro. Ini bagian jalur-jalurnya kotor banget, coba kita kuas. Oh udah nempel banget, cok. Ini harus dibersihin pakai thinner, anjay. Lalu untuk IC nya bentar kita lihat. Nah ini dia, bro, untuk IC nya menggunakan LM324. Lalu di sini ada HT8970. Lalu di bagian sampingnya lagi ini ada LM324. Biasanya LM324 untuk bagian preamp, penguat audionya. Lalu ini bagian tune control, berarti bagian kontrol masuk ke IC untuk pengaturan penguatannya. Dan di sini ada IC yang HT itu untuk biasanya untuk echo ya, untuk IC echo gitu, bro ya, untuk bagian echo ya, bagian echo yang cek kayak gitu, bro. Mic volume, di sini ada suronya juga, ada suron, volume, treble, bass, echo, volume, mic 1 mic 2, anjay. Seperti itu, bro. Oke, ya udah, jadi ini aja dulu untuk pembongkarannya. Dan habis sekarang kita coba lihat daleman box speakernya, bro ya. Terakhiran, yo. Oke, teman-teman, ini dia terakhiran. Sekarang kita coba review bagian bentuk box speakernya, boxnya. Ini boxnya bentuknya seperti ini, bro. Tingginya ini gak gue ukur pakai meternya, soalnya gak ada meteran. Intinya desainnya seperti ini, bro. Ini ada seperti lekukan gitu ya. Nah, jadi lebih estetik gitu ya mungkin, anjay. Ini pakai kayak serat-serat kayu, dan aslinya sih ini bukan pakai kayu ini, cok. Kayak apa tuh, serbuk gitu atau MDF atau apa ya? Kayaknya sih MDF, jenis MDF gitu ya mungkin. Untuk jenis kayunya sepertinya jenis MDF. Nah, ini dia, bro ya. Ini bagian depannya
seperti ini ya, berlubang-lubang lalu ke bawah. Nah lalu ini untuk bagian port bassnya, bagian portnya di bagian dalamnya seperti ini, agak gelap bro, bentar. Port center dulu. Oke bro, nah ini dia bagian dalamnya seperti ini. Kita coba masuk. Itu ada bassnya, bagian bass apa tuh, bass refleks mungkin ya. Nah ya seperti itu bro ya, bentar nyangkut. Nah bro, jadi seperti itu bagian dalamnya. Dan ini samping-sampingnya seperti ini bro. Kalau ke atas itu bagian luarnya. Nah ini bagian ke depan ke sini bro tah. Ini kelihatan gak cok? Oke ya, intinya seperti itu. Intinya seperti itu bro. Oke. Di bagian bass reflexnya mungkin ya, jadi lubang anginnya keluar dari sini bro. Jadi angin itu keluar dari sini, jadi biar lebih clear gitu anjay ya. Oke, itu bagian dalam sekali lagi seperti itu. Dan ini box yang satunya lagi cok. Oke, ini box yang satunya lagi seperti ini. Nah ini bagian dalamnya sama aja sih bro, mau yang kanan mau yang kiri ya, mau yang L atau R, ukuran box masih sama aja. Cuman yang bedanya tuh bagian yang aktif tuh ada bagian isinya lagi gitu, ada bagian trafo dan amplifier gitu ya. Bedanya tuh itu doang cok. Nah itu ya, itu pakai sekat kayak itu tuh. Nah pakai sekat penguat mungkin ya, pakai penguat. Lalu di bagian sini juga ada tuh penguat turun ke atas. Anjay ini sudah berbulukan cok. Oke ya bro, seperti itu. Itu dia bagian sudut-sudut. Oke, sekarang mungkin ini tinggal direstorasi aja, itu kan berlubang tuh kelihatan. Nah ya bro tuh berlubang, jadi ya mungkin kita akan coba perbaiki ya, kita tambal-tambal aja ya untuk mengurangi kecepatan rusaknya gitu ya, supaya lebih aman dan bisa dipergunakan lagi. Iya seperti itu bro. Anjay ini rayap parah banget cok, rayapnya parah banget cok. Ini rayap macam apa ini merusak nih. Nah ya seperti itu bro pembongkarannya sebagai aktif GMC dari Salsa. Ini dia Salsa GMC Mix 2 sudah kita bongkar. Oke, thanks watching. Dan ini dia part-partnya. Anjay itu ada speaker, amplifier. Oke udah itu dulu bro untuk pembongkaran kali ini. Thanks for watching buat yang udah nonton. Misalkan teman-teman di rumah juga punya speaker kayak ini, silahkan absen di kolom komentar dan tentang pembeliannya juga sekalian bro ya, biar kita tahu aja sama-sama tuh. Jadi speaker aktif punya teman-teman belinya tahun berapa dan bisa sharing-sharing di kolom komentar. Oke, thanks watching. Boleh just subscribe aja bro. Yo.